Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga saat ini, dipanjangkannya usia kita hingga bertemu dengan hari yang mulia, hari Jumat, di bulan yang mulia, bulan Rajab. Maka kenikmatan yang mana lagi yang kita dustakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenikmatan-kenikmatan tersebut bisa berjumpa dengan hari yang mulia, di bulan yang mulia. Ini seharusnya menjadikan kita untuk selalu konsisten bertakwa dan beramal soleh, hadirin. Karena inilah konsekuensinya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih kita, maka begitu sebaliknya kita pun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai kenikmatan-kenikmatan tersebut di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Namun alangkah naifnya diri kita ketika kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, namun kita tidak mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut, hadirin. Semoga kedepannya kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga pengikut beliau dengan kebaikan hingga akhir zaman nanti. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima oleh Allah, serta rezeki yang baik. Kita kembali di kajian singkat Arba'in Nawawiyah di pertemuan yang ke-39, hadis yang ke-37, lagi-lagi menggambarkan kepada kita tentang keindahan agama Islam dan tentang begitu banyaknya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadis ini disebutkan oleh para ulama, ada kaidah penting bagaimana amalan-amalan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah penting bagaimana kita itu dianjurkan untuk selalu berbuat baik, hadirin. Dan ada juga perintah untuk kita agar jangan melakukan perbuatan-perbuatan jelek, hadirin. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menunjukkan tentang bagaimana lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at, thumma bayyana dzalik." Allah Subhanahu wa taala itu sudah takdirkan, sudah tentukan amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan kejelekan. Itu semuanya sudah ada di Lauhul Mahfuz, hadirin.
amalan-amalan kebaikan apa yang akan kita lakukan, dan amalan-amalan kejelekan apa yang akan kita lakukan. Itu semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kondisi kita masih di perut ibu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah catat semuanya, amalan-amalan kita, baik itu dari amalan-amalan kebaikan atau dari amalan-amalan keburukan. Fulan akan meninggalkan sholat berjamaah pada hari ini, pada hari itu. Fulan akan melaksanakan ibadah umrah pada saat hari ini dan hari itu. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berada di perut ibu kita. Rezeki kita pun sudah dicatat, amalan kita pun sudah dicatat, kapan kita wafat pun itu sudah dicatat, sudah ada waktunya. Bahkan kita ini termasuk di antara orang yang sengsara atau orang yang bahagia, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin. Maka ketika seorang hamba memiliki keinginan kuat, kata Rasulullah SAW, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanah kamilah." Ini kita sudah memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan satu amalan kebaikan, satu amalan kebajikan, namun karena beberapa faktor kita tidak jadi melakukan amalan kebaikan tersebut. Itu sudah dapat satu kebaikan, hadirin. Bayangkan, satu kebaikan yang sempurna. Kata Rasulullah SAW, sempurna, hadirin, kebaikan itu. Kita memiliki keinginan kuat untuk menziarahi orang yang sakit. Ziarah ini itu sudah dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin nanti kita terhalang gak jadi ziarah, hadirin. Kita berkeinginan kuat untuk bersedekah, itu sudah dicatatkan pahala sedekah dan pahala kebaikan. Walaupun mungkin nanti kita gak jadi bersedekah, dengan adanya kemauan dan niat yang kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala catat amalan kebaikan tersebut, hadirin. Maka dari itu perbanyaklah niat untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Ada pahala sempurna menanti, hadirin. Apalagi ketika kita bisa melakukan amalan tersebut. Kata Rasulullah SAW, jika kita sudah niat melakukan amalan kebaikan, kemudian sampai mengerjakan amalan kebaikan tersebut, 10 kebaikan, sampai 700 kebaikan, sampai lebih dari itu menanti kita, hadirin. Iya, hadirin. Kita niat untuk menziarahi orang yang sakit, kemudian bisa kita menziarahi orang yang sakit tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan catatkan pahala 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan, atau bahkan mungkin lebih, hadirin. Dan ini tentunya menunjukkan kepada kita tentang karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak kepada kita. Iya, hadirin. Niat saja, punya keinginan kuat untuk berbuat baik saja, itu sudah dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu kebaikan. Apalagi ketika kebaikan tersebut betul-betul terrealisasi, betul-betul terlaksana, maka 10 sampai 700 kebaikan, bahkan mungkin sampai lebih menanti kita, hadirin. Kita lihat bagaimana rincian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin. Kata beliau, barang siapa yang sudah memiliki keinginan kuat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, namun dia belum bisa melaksanakan amalan kebaikan tersebut, itu gak lepas dari 3 hal, hadirin. Hal yang pertama, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dia sudah melakukan sebab-sebabnya, akan tetapi
nggak jadi melakukan amalan kebaikan tersebut. Nggak jadi hadirin. Maka orang ini pun akan dicatatkan pahala yang sempurna hadirin. Bayangkan, ketika kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kita nggak bisa karena ada uzur, itu pahala sempurna menanti kita hadirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan hijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi di jalan dia wafat, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk ke masjid, kita sudah jalan ke masjid untuk melakukan sholat fardu, akan tetapi ketika Allahu Akbar, kaki kita sakit tuh hadirin, sehingga kita nggak bisa berdiri. Keadaan ini memaksakan kita duduk. Maka langkahnya kita dari rumah itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita akan mendapatkan pahala sholat dengan dan dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena kita sudah berusaha, akan tetapi karena ada udzur dan faktor-faktor tertentu, maka nggak jadi melakukan amalan tersebut. Kemudian yang kedua, kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin hadirin, ia meninggalkan kebaikan tersebut karena ada pahala yang lebih besar menanti dia. Maka orang yang seperti ini, itu dia akan diberikan pahala kebaikan yang lebih tinggi. Ia akan diberikan pahala dari niat dia yang pertama. Ketika penaklukan kota Mekah, datang seseorang kepada Rasulullah, kemudian dia berkata, aku memiliki nazar, jika seandainya kota Mekah ini terbuka, aku akan sholat di Baitul Maqdis. Rasulullah SAW berkata, sholatlah engkau di tempat ini, di Mekah ini, karena sholat di Mekah lebih afdal. Dalam kondisi ini nih hadirin, orang ini mendapatkan pahala sholat di Masjidil Haram, dan pahala yang awalnya sholat di Masjidil Aqsa pun dia akan dapat. Sama halnya ketika ada orang yang berniat untuk berpuasa, dia sudah melakukan semua sebab-sebabnya, sahurnya sudah, akan tetapi jam 11 pagi ada perintah untuk safar keluar kota. Ketika dia sudah sampai di luar kota, ternyata keadaan dia nggak memungkinkan untuk menyempurnakan puasa. Dia pun mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuka. Maka yang ini itu mendapatkan pahala puasa dan mendapatkan pahala berbuka sekaligus hadirin. Dan yang ketiga, kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, seseorang sudah benar-benar berniat untuk melakukan amalan kebaikan, akan tetapi karena faktor malas dia nggak jadi lakukan amalan kebaikan. Subhanallah. Seseorang sudah niat untuk sholat duha, udah siap-siap lah pokoknya ke masjid. Tiba-tiba di jalan itu dia ketemu dengan salah satu temannya dan mengajak dia, yuk jalan-jalan yuk. Kan sholat duha bisa lain waktu. Kemudian dia pun tinggalkan sholat duhanya dan dia jalan-jalan. Dan orang yang seperti ini, dia akan diberikan pahala karena niat dan keinginan kuatnya. Hadirin, poin-poin ini menandakan kepada kita tentang tentang karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Maka ayo niat kebaikan agar pahala-pahala besar menanti kita hadirin. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika seseorang niat untuk melakukan kebaikan namun tidak jadi melakukan kebaikan tersebut, maka ada
pahala kebaikan yang sempurna. Kemudian ketika seseorang sudah niat dan melakukan amalan kebaikan tersebut, dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat, bahkan mungkin 700, bahkan mungkin lebih, hadirin. Dan ini penambahan pahala ini tentunya tergantung kadar ikhlasnya kita di dalam melakukan amalan soleh, dan tergantung betul apa enggak kita ini niat dan khusyuk atau enggak ketika kita melakukan amalan kebaikan tersebut, atau bahkan mungkin manfaat dari amalan kebaikan tersebut itu sudah banyak dirasakan oleh orang-orang atau enggak. Maka semakin besar poin-poin yang tadi disebutkan, maka semakin besar juga tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, mudha'afatul hasanati bi umur. Bisa berlipat gandanya pahala itu tergantung dari beberapa faktor. Di antara faktor yang bisa membesarkan pahala adalah waktunya. Kapan waktu kita melakukan amalan kebaikan tersebut? Tentunya orang yang ngaji, orang yang sholat duha pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan di luar 10 bulan Dzulhijjah. Karena 10 bulan Dzulhijjah itu memiliki keistimewaan di sisi Allah. 10 awal bulan Ramadan pun 10 akhir bulan Ramadan pun memiliki keistimewaan di sisi Allah. Hari Jumat, bulan Rajab, semua tergantung waktunya. Kapan kita melakukan kebaikan tersebut, semakin mulia waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar juga pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu juga tentunya dosa-dosa pun akan semakin berlipat ketika dilakukan di zaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tergantung tempatnya, hadirin. Tentunya buat amalan kebaikan di tanah haram itu pahalanya lebih besar. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya sama artinya dan lebih baik daripada kita sholat selama 1000 kali di masjid-masjid manapun. Sholat di Masjidil Haram pun sama 100.000 kali kita sholat di Indonesia, belum tentu lebih baik daripada kita sholat 1 kali di Masjidil Haram. Maka ketika kita di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pun hendaknya kita memperhatikan hal ini. Kemudian tergantung juga dengan amalan-amalannya. Amalan-amalan yang wajib itu lebih bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tergantung juga siapa orang yang melakukan amalan-amalan tersebut. Semakin besar juga kedudukan orang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pahala pun akan semakin besar. Tentunya kebaikan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, karena mereka sahabat-sahabat Rasulullah, itu akan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berlipat gandanya pahala bahkan ketika kita nggak mampu untuk beramal. Ini menunjukkan tentang karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, serta kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan lewatkan waktu demi waktu kita untuk tidak niat agar bisa melakukan amalan kebaikan. Kemudian poin yang berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanah kamilah. Ada orang yang niat buruk, kemudian dia nggak jadi melakukan amalan keburukan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika orang sudah niat buruk dan dia merealisasikan serta mengamalkannya, maka dia hanya akan mendapatkan satu kejelekan. Bayangkan hadirin, ini menunjukkan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Satu keburukan itu dicatat satu kejelekan tanpa berlipat-lipat.
Bukankah ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika sekiranya ketika kita melakukan satu keburukan, dosanya itu semakin banyak, celaka kita hadirin. Dan disebutkan juga bahwasannya orang-orang yang meninggalkan amalan kejelekan, gak jadi melakukan amalan kejelekan, itu ada orang-orang yang gak jadi melakukan amalan kejelekan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, emang benar dia takut. Ketika dia mau berzina, kemudian dia sadar dan teringat bahwasannya ini adalah dosa besar, kemudian dia tinggalkan, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nggak jadi melakukan amalan kejelekan tersebut, maka orang ini akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu tarakaha min jarra'i, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan kejelekan tersebut itu karena takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dihadapkan dengan maksiat atau kejelekan, tinggalkanlah maksiat dan kejelekan tersebut karena betul-betul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mencuri, mau ini, mau itu, Allah melihat kita. Malaikat Allah akan mencatat amalan kebaikan, keburukan kita, dan di akhirat nanti amalan keburukan itu akan dibalas. Maka nggak jadi tuh kita melakukan amalan keburukan tersebut hadirin. Nah, innahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya hadirin, agar tetangga dia sudah siap-siap untuk mencuri nih hadirin, kemudian dia bawa semua sebab-sebabnya. Pokoknya dia sudah pakai topeng hitam, sudah